Bagi yang belum menonton bagian pertama, silakan klik link di atas ini. Pastikan telah melakukan subscribe sebelum lanjut menonton. Bantu kami mencapai 1000 subscriber dan pastikan untuk meninggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Perang perebutan daerah jajahan antara Portugis dan Belanda dimulai. Antara tahun 1597 hingga pembentukan VOC pada tahun 1602, ada 65 kapal Belanda yang berlayar menuju Asia. Dengan kemahiran para pelaut mereka, Belanda juga berhasil merampas 30 kapal milik Spanyol atau Portugis yang biasanya berisi muatan yang bernilai sangat tinggi. Belanda awalnya kesulitan mengalahkan kedudukan Portugis di India. Jadi mereka menghindari perairan India dengan langsung menghimpun kekuatan di wilayah Kepulauan Nusantara. Pada awal abad 17, Belanda mulai melakukan serangan terhadap Spanyol di Filipina dan Portugis yang ada di Ambon dan Banten. Pada tahun 1605, VOC Belanda berhasil menaklukkan Ambon dan menjadikannya pusat kedudukan mereka. Pada tahun 1607, Belanda mulai menjalin hubungan dengan kerajaan Ternate dan tidak lama setelahnya seluruh sisa pertahanan Portugis di Maluku, Ambon, dan sekitarnya telah disapu bersih. Sejak jatuhnya Portugis ke tangan Spanyol pada tahun 1580, usaha kolonial Portugis di Nusantara menjadi semakin lemah. Pada tahun 1610, VOC mulai membangun kekuatan di Jayakarta, lalu menaklukkannya pada tahun 1619. Belanda mengganti namanya menjadi Batavia dan memindahkan pusat kekuatan mereka ke sana. Pada tahun 1615, Belanda berhasil mengalahkan Portugis di Malaka. Kekalahan ini menghancurkan armada yang sebelumnya disiapkan untuk membantu Spanyol menyerang Belanda di Nusantara bagian timur. Sebenarnya, geliat perlawanan Belanda di Nusantara telah disadari dan diantisipasi betul oleh Spanyol. Dengan memanfaatkan pusat kekuatannya di Manila, Filipina, dan jaringan mereka di Meksiko, Spanyol telah berupaya menyiapkan kekuatan besar untuk menghadapi ekspansi Belanda. Hingga pada tahun 1615, armada Spanyol di Filipina telah bersiap dengan 18 kapal, 5.000 tentara, 300 meriam, dan 56 ton bubuk mesiu. Spanyol tinggal menunggu armada tambahan yang dikirim Portugis dari Malaka dan Goa. Misi armada besar ini adalah menyerang seluruh benteng Belanda yang ada di Maluku dan Ambon. Sayangnya, bantuan Portugis tidak kunjung tiba. Armada Spanyol akhirnya mencoba berlayar terlebih dahulu ke Malaka. Ketika mereka tiba di sana pada awal tahun 1616, armada Portugis telah lenyap. Satu kapal hancur diserang oleh armada kerajaan Aceh di tengah perjalanan dari India. Sisanya hancur setelah diserang oleh Belanda. Akibat kegagalan ini, armada Spanyol akhirnya kembali ke Filipina. Banyak awak mereka yang tewas dalam perjalanan, termasuk pemimpin armada. Serangan yang direncanakan kepada Belanda tidak pernah terjadi. Pada tahun 1625, gabungan kekuatan VOC Belanda dan AIC milik Inggris yang bekerja sama dengan dinasti Safawi di Persia berhasil mengusir kekuatan Portugis di Selat Hormuz. Hal ini melenyapkan pengaruh Portugis di Timur Tengah. Pada tahun 1637, Belanda juga berhasil menang di perairan Ghana. Pada tahun 1639, Belanda berhasil mengalahkan kedudukan Portugis di Kepulauan Formosa atau Taiwan sekarang. Pada tahun yang sama, Portugis terusir dari Nagasaki, Jepang. Dengan sendirinya ikut melenyapkan kekuasaan mereka di Makau. Setahun kemudian pada tahun 1640, Belanda telah menguasai sebagian besar Sri Lanka dan semakin mengisolasi kedudukan Portugis di Goa, India. Pada tahun 1640, unifikasi Iberia berakhir. Portugis berhasil lepas dari kekuatan Spanyol. Namun, hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap rentetan kekalahan Portugis dari Belanda di berbagai tempat. Pada tahun 1641, Belanda mengusir kedudukan Portugis di Malaka. Dengan demikian, satu-satunya kedudukan Portugis hanya ada di timur. Karena sebelumnya, mereka juga telah dikalahkan di Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Hingga tahun 1645, Belanda terus merangsek memukul mundur Portugis di perairan selatan India. Selama puluhan tahun, Belanda yang berpusat di Batavia terus berperang dengan Portugis yang bertahan sebisa mungkin di Goa. Meskipun Belanda tidak pernah mengalahkan Portugis di Goa, namun seiring kekalahan Portugis di banyak tempat penting lainnya, kedudukan Portugis di Goa semakin terisolasi dan tidak akan pernah bisa sembuh seperti sebelumnya.
Dalam banyak titik pertempuran, Belanda menjalankan strategi politik yang sangat brilian. Mereka berhasil menggalang dukungan dari kekuatan lokal yang menjadi musuh Portugis. Di antaranya seperti dinasti Safawi di Persia, kerajaan Siam, penduduk Hitu di Ambon, beberapa kerajaan lokal di India dan Jepang. Pada tahun 1648, Spanyol yang telah kewalahan dengan banyak pertempuran akhirnya memilih berdamai dengan Belanda. Pada titik ini, Belanda secara resmi merdeka dan lepas dari Spanyol. Meski jauh sebelumnya mereka telah menjelma menjadi negara kuat dan merebut jalur perdagangan Portugis dari Afrika hingga Asia. Pada tahun 1661, seiring posisi Portugis di timur yang semakin terdesak, akhirnya perjanjian damai yang mengakhiri perang disetujui oleh dua negara. Perang berakhir dengan hasil seperti ini. Portugis dapat meraih kemenangan dan mempertahankan kedudukan mereka di Brazil meski Belanda pernah memojokkan mereka di sana. Portugis juga berhasil merebut kembali beberapa daerah di Afrika seperti Angola dan Mozambik. Portugis juga berhasil bertahan di Goa dan Makau. Sementara itu, Belanda berhasil merebut Ghana, Sri Lanka, Nusantara, dan Taiwan. Dengan berakhirnya perang dengan Portugis dan meraih kemerdekaan mereka dari Spanyol, Belanda berhasil menguasai sumber dan jalur rempah di Nusantara. Belanda berhasil mengakhiri kejayaan Portugis dalam penjelajahan samudra dan meraih kejayaan sepanjang 2 abad ke depan. Namun, Belanda tidak sendirian, karena dengan hengkangnya Portugis, ada musuh Eropa baru yang juga semakin kuat di timur, dan menjadi musuh besar mereka selanjutnya, yaitu Inggris.